wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul Bapak Dewi dimuliakan Bapak Dewi Bapak Bapak Ibu para jemaah para desa salam Alhamdulillah sudah puji bagi Allah kita hingga saat ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah umur yang panjang, atau kita dalam keadaan masih hidup pada sampai sekarang. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, karena dari zaman Nabi Adam sampai saat ini saudara-saudara kita yang telah dahulu kita ingin kembali hidup. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Dikarenakan kita belum pulang kampung Bapak Ibu sekalian, artinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih diizinkan oleh Allah untuk mencari modal bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan hidup ini kita gunakan semampu kita untuk beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terucapkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini saya tidak menambah kaji yang baru, tapi kaji dulu lah. Karena tipikal saya itu tidak pandai berceramah seperti yang ahli-ahli ya. Tapi saya mencoba membahas tentang kaidah-kaidah atau hukum-hukum dari Al-Quran itu sendiri. Dasar atau dalil kita berpuasa ini adalah surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi kaji ini sudah pernah kita dengar, yang saya ulang-ulang kembali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semampu saya mencoba membahas secara tata bahasa, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, tentu harus kita kaji bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup dengan terjemahan saja. Yang dikatakan Al-Quran adalah yang bahasa Arabnya, yang terjemahan itu adalah terjemahan Al-Quran. Pertama, Allah menggunakan harfun nida namanya, itu huruf ya. Harfun nida bahasa kita huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya itu digunakan oleh orang Arab, ada untuk memanggil orang dekat, ada untuk memanggil orang jauh. Kalau orang dekat, hei, siapa dulu? Panggil, hei. Nanti orang jauh. Nah, saya tes itu. Nggak mungkin memanggil orang jauh, hei, tidak mungkin kan gitu ya. Jadi panggil dengan kelas saya. Pertanyaannya, ya ini ke orang dekat atau orang jauh? Kita cek dulu yang dipanggil siapa. Setelahnya ada kalimat ayyuha. Ayyuha ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang dipanggil itu berupa alif lam, maka menggunakan ayyuha. Tengok sesudahnya ayyuha kalimat alladzina amanu. Allazi beralif lam kah? Alif lam, maka menggunakan ayyuha. Ya ayyuhan nas, an-nas pakai alif. Tapi kalau tidak beralif lam yang dipanggil, cukup ya saja. Nama saya Ardi, ya Ardi, tidak pakai ya ayyuha Ardi. Yang pertama. Yang kedua, setelah huruf tidak, huruf ya tadi menggunakan ayyuha, ini menunjukkan kalimat yang sesudahnya itu kalimat yang penting bagi kita. Ada sesuatu yang penting kita dipanggil oleh Allah SWT. Nah, selesai ya ayyuha. Kemudian alladzina amanu.
Apa bedanya ya ayyuhal mu'minun dengan ya ayyuhal ladzina amanu? Padahal terjemahnya sama, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Kalau kalimat al-mu'minun itu orang beriman, kita tidak tahu kapan berimannya. Tapi kalau kalimat amanu ini dalam tata bahasa Arab dinamakan fi'lul madhi, kata kerja masa lampau. Artinya apa? Sekarang dia beriman dan sebelumnya juga sudah beriman. Nah, kalimat amanu kalau kita susuri amanah, satu orang telah beriman, amanah pajak dana, dua orang telah beriman, amanu banyak orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini yang dipanggil banyak, bukan satu orang, bukan orang, tapi banyak beriman. Masuklah kita di dalamnya, insya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh surah Al-A'raf ayat 172, di tengah-tengahnya ada tuh. Ibu cek nanti di rumah, kalau Bapak di rumah, Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei, sebelum kamu sekeluarkan dari rahim ibumu masing-masing. Seolah begitu bahasanya, berarti bahasa saya aja. Dia tidak mudah. Kamu saksikan saya ini Tuhan apa tidak akan Allah? Jawab kita sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita, apa jawab kita? Qalu benar, bala benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah menjadi saksi atau bersaksi Allah Tuhan kita. Alhamdulillah kita lahir dari rahim ibu yang Islam. Maka sampai sekarang kita Islam. Kita lahir dari ibu yang rahimnya orang beriman. Sampai sekarang kita beriman. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dari rahim ibu itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya kita ini tak berdosa. Kemudian orang tuanya fa'abawaihi yuhawidanihi atau yumajisanihi atau yunusiranihi. Mak bapaknya buat anak itu jadi majusi. Mak bapaknya buat anaknya jadi Yahudi. Mak bapaknya buat anak jadi Nasrani. Ustaz, anak saya kata Islam, apa dia sebut Yahudi, Nasrani dan majusi? Betul, tapi perangainya agamanya Islam, perangainya yang majusi, perangainya Yahudi, perangainya Nasrani. Mak bapak kita lah yang membuat kita ini sampai sekarang masuk ke masjid, sampai sekarang kita tetap beriman. Kalau mak bapak kita dulu nalai kita, sampai sekarang kita nggak kenal dengan masjid. Maka ada cerita Bapak Ibu yang muliakan, mak bapaknya rajin beribadah sebelum hidup di dunia. Umroh, haji, sholat Jumat, haji, puasa, sedekah. Pas beliau dalam surga, stop dia. Mereka aku nak mana loh, mak bapak aku langsung loh. Nah, aku orang kan aku. Loh, aku macam tu. Aku kan anaknya betul. Mak bapak kawan alim, soleha, sedangkan kawan tidak. Waktu dulu, mak bapak aku iya. Subuh-subuh dia lah pergi dengan semayang dan aku kalah di situ. Ini lah pergi selesai maghrib dan aku kalah di main. Aku dah lurusnya, aku dah diajar ngaji, dah diajar agama. Oh macam tu. Yo, sudahlah. Mak bapak kami dah tahu, kami sudah. Paham ibu sekalian. Jadi anak kita itu bukan yang kita harapkan ketika kita sudah tua dia akan membantu makanan kita, bantu belanja kita, bukan itu. Tapi ketika kita mati nanti ada yang mendoakan kita. Maka anak yang soleh itu harus punya ilmu pengetahuan. Soleh di agamanya, soleh di dunia. Bukan soleh di dunia saja. Kita siapkan toko, kita siapkan angkatan sawit, kebun, ruko sebagainya. Itu soleh itu di dunia saja. Kalau kita mati nanti dia tidak miskin, tapi dia miskin secara rohani, maka nanti harta-harta itu tidak akan manfaat bagi kita semua. Ini kalimat aman. Baik ceramah mau ini sampai sejak dulu. Ingat dulu ya, saya pernah baca kau dulu, tolong dulu. Lanjut dikit lagi. Itu aman selesai Bapak Ibu sekalian. Apa yang dipanggil, apa peristiwa pentingnya kalimat ayuhan yang saya sampaikan tadi itu rupanya kutiba alaikum syiyam. Kutiba itu Bapak Ibu sekalian itu arti asalnya ditulis.
Tapi tafsirnya furido. Jadi kutiba diartikan diwajibkan, furido mana diwajibkan. Alaikum atas kamu, siapa kamu nih? Orang beriman tadi. Sampai kepada Allah beriman. Kamu diwajibkan puasa, pasti kamu ini kepada aman. Apa yang diwajibkan Asia? Siap ini Bapak Ibu sekalian akan katanya soma. Soma yasubu siyama. Soma yasubu soma. Jadi kalimat puasa bahasa Arabnya dua, ada siyam, ada saum. Siap kapan dipakai? Dalam ayat tadi memakai kalimat siap. Alaikumus siap. Saum kapan dipakai? Ketika niat puasa. Nawaitu saum. Kedua-duanya kalimat masdar, maknanya al-imsak, menahan. Bu, saya mau nanya, boleh Bu? Aja ditahan sekarang. Ibu-ibu ada yang nahan, nahan perasaan, menahan bapak rumah. Ada tak? Ada Bu? Jawab jujur ke? Ada tak? Dah. Bapak ada Bu Pak? Nahan perasaan ada doang? Dah. Tapi kalau musola di sini tidak ada yang puasa. Dan ini tahan ya? Berarti tidak ada puasa secara bahasa. Secara syariat puasa adalah al-imsak wa al-muftirin ini dimaksud demi anahar, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus, yaitu niatnya nawaitu soma qadin an ada yang syahrul ramadan hadza sallallahu ta'ala. Seingatkan Bapak Ibu sekalian, niat itu bil qalbi, dengan hati, bukan bil lisan, bukan dengan lisan. Lisan hukumnya sunnah yang wajib di hati. Jadi saya lanjutkan ucapan supaya dengan ibu bilang saya memilih anggota pakai lafaz sekali dulu. Pas usolli fardhu isyari atau hukumnya sunnah yang niat di hati. Kapan itu? Allah yang dipasang niat ta'ala di hati aktar dulu dan iringan dengan perbuatan. Untuk imam itu panjang kata Allah hanya pasang niat. Tapi kalau nengok Bapak Ibu sekalian langsung musik Allah apa pasang niatnya? Itu masih Hanafi. Imam Hanafi itu kita dari rumah kalau niat sholat langsung takbir baik karena niat terpasang di rumah. Kalau Imam Syafi'i harus beriringan dengan perbuatan. Kalau menurut Imam Syafi'i pasang niat di rumah itu namanya azam, belum niat, baru keinginan. Bisa jadi nanti kita yang bikin punya mesti singgah untuk kalau tak boleh itu jadi semaya. Maka serempak dengan perbuatan. Tapi niat puasa tak bisa serempak dengan perbuatan. Kapan serempak? Azam subuh cuma niat tidak serempak tak bisa. Jadi dia itu cuma kita nak niat ini. Maka wajib niat puasa itu kalau puasa dia wajib Ramadan, nazar wajib malam hari. Kapan itu? Ketika orang sudah sholat maghrib silakan, mau sahur silakan. Tapi kalau tidak niat jam 7 pagi bangun jam niat itu puasa dia tidak sah. Karena tidak ada niat. Terakhir, kemarin tiba Allah jadi itu. Bagaimana telah dibacakan orang-orang sebelum kamu? Artinya apa? Saya ulangi lagi, nabi-nabi itu ibarat satu bapak berainan hidup. Bapak maksudnya tetap menyuruh menyembah Allah, hidup maksudnya syariat yang beda-beda. Kalau bapak di sini ada bininya terus bilang 4, 2 bininya dia itu. Ada bapak bininya 2 Pak. Ada yang benar ya? Alhamdulillah. Ya. Itu sunnah Rasul. Banyak umat kan enak Rasul gitu. Masalah hatinya tidak bisa saya campur urusan pribadi ya. 2 bini, bapak sekok, punya anak sekok seorang. Kira masakannya berbeda dari ini. Rumahnya taruh di mereka. Ini si A. Kalau masalah apa tadi? Tahu daging, apa daging sapi, kan apa daging ayam, kan apa gulai, kan apa goreng. Berbeda lah. Kenapa beda lah? Rumah berbeda. Tapi bapaknya sekok kan? Tuhannya tetap menurut Allah, tapi syariatnya beda-beda. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua sampai di dalam puasa. Mungkin bulannya berbeda, caranya berbeda. Kalau gitu puasanya bulan Ramadan. La'alla takut agar engkau menjadi takwa, itulah tujuan kita berpuasa. Secepatnya aja. La'alla itu kalimat harapan, litoroji, lawannya ditamani hayalan. Kalau Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, ambil kacau, buka rupiah, buka jilbab, lalu batu kepala anak. Kemudian Ibu bilang, seandainya aku balik muda lagi, itu harapan atau khayalan? Hayal.
Tapi kalau ibu bilang seandainya aku besok bisa dapat rezeki pergi naik haji, pergi umrah, itu harapan atau khayalan? Itulah Allah. Ada kalimat khayalan surah An-Naba ujung bawah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi tanah. Kenapa orang kafir menghayal jadi tanah? Karena tanah tidak diazab. Maka kata ulama, selain manusia, hewan, tumbuhan nanti hari kiamat dijadikan tanah semua. Kambing, anjing jadi tanah, kucing jadi tanah. Kenapa mereka tidak dihitung dan hisab? Karena selagi di dunia mereka tidak disuruh sholat, mereka tidak disuruh puasa, mereka tidak disuruh zakat. Nah, kita jadi manusia ini tidak jadi tanah lagi, dihitung dulu baru masuk ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa saya sendiri mengamalkannya dan bagi kita semua. Insya Allah pertemuan selanjutnya saya berusaha semampu membahas kalimat dalam hukum ya. Yang baik datang dari Allah, yang salah adalah kebutuhan saya. Kepada Allah semua ampun, kepada itu semua maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.